Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 ataupun urutan 12 di mata kuliah rangkaian digital ini untuk melakukan tugas presentasi, tugas satu, minimisasi fungsi boolean. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Julian Muhaladun dengan NIM M0403241137. Kebetulan di sini saya bersama dengan rekan saya. Boleh untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Gera Teguh Putra dan saya 24. Baik, terima kasih. Jadi di sini kebetulan kami mendapatkan urutan ke-12. Jadi untuk pengerjaan pixelnya kita mengerjakan di nomor pixel di 12, 13, dan 14. Dan di sini saya ingin menjelaskan dulu untuk pengerjaan untuk pixel ke-12. Di sini terdapat pixelnya ada 0 sampai F ataupun M0 sampai M15. Dan selanjutnya di sini terdapat warna. Warna ini artinya berarti kondisi hidup bertanda satu dan yang tidak ada warnanya ini adalah nol, yaitu yang bertanda tidak hidup seperti itu. Dan selanjutnya kita beralih ke tabel kebenaran. Di sini terdapat W, X, Y, Z. Di sini adalah angka-angka dari angka biner 00 sampai 11 atau M0 sampai M15. Dan ini ada F juga untuk angka dari kondisi hidup atau mati yang ada di sel ini tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk menampilkan tabel kebenarannya? Yang pertama, kebetulan saya ingin menjelaskan untuk nomor 12 terlebih dahulu ataupun pixel ke-12. Kita bisa lihat untuk M0 ini. M0, untuk M0 ini 12 itu berwarna, ada warnanya, berarti ini adalah kondisi hidup. Kita tulis satu. Selanjutnya M1, kebetulan ini di angkanya tidak ada warnanya ataupun nol, kemudian kita tulis di nol. Selanjutnya M2 ini 12, kebetulan tidak ada warnanya, kita tulis nol. Selanjutnya M3 ini ada warnanya, kita tulis 1. Dan seterusnya seperti halnya contoh ini M14, seperti digambarkan di sini di huruf E. Kebetulan 12 ini adalah tidak ada warnanya, kita gambarkan dengan angka F-nya 0. Selanjutnya M15 ini tidak ada warna juga, jadi kita tuliskan dengan nol. Nah, berikut adalah cara untuk mencari tabel kebenaran seperti ini. Seperti yang ada di sini, yaitu kita mencari mana yang satu, mana yang nol, sesuai dengan warna-warnanya di sini. Selanjutnya, kita mencari key map-nya. Bagaimana kita masukkan angka-angka yang ada di sini, di key map-nya ini, kita tinggal memasukkan dengan cara M0 sampai M15 dengan aturan key map. Kita bisa tuliskan di sini itu M0, selanjutnya ini M1. Kalau misal urutan mungkin ini M0, M1, sampai M2, M3, tapi kita berpacu dengan aturan key map. Jadi M0, M1 ketika di sini ini dibalik, jadi M2, ini M3. Jadi ini M0, ini M1, ini M3, ini M2. Selanjutnya lanjut ke M4, M5, selanjutnya ini M7 dibalik, jangan lupa, selanjutnya ini M6. Nah, kita juga berpacu lagi dengan aturan dari Key Map, yaitu ini dibalik. Kalau seurutan mungkin ini M8, M9 seperti itu, tapi kita balik. Jadi ini M12, M13, M15, M14, selanjutnya ini balikannya tadi M8, selanjutnya ini M9, M11, dan terakhir M10. Jadi kita tinggal masukkan seperti contoh ini untuk M0 kita masukkan satu. Selanjutnya ini untuk M10, kita lihat di sini M10, ini adalah satu, kita masukkan satu. Seperti contoh lagi ini adalah M12. Kita lihat M12 adalah 0, kita masukkan 0. Jadi posisi keymap ini sesuai dengan apa hasil yang dicari dari tabel kebenaran di pixel ini. Jadi itu untuk mencari keymapnya. Dan selanjutnya kita mencari di fungsi ya. Nah, untuk mencari di fungsi ini kita dapat lihat, kita mendapatkan hasil ini W X aksen plus X Y aksen Z plus X aksen Z plus W aksen X Y aksen plus W aksen Z aksen Z aksen, seperti itu. Kita bisa lihat, jadi penggabungan pengelompokan di sini kita mendapatkan W X aksen ini dari sini di bawah ini. Jadi kita gabungan sembilan dari M8, M9, 10, 11 kita gabungan semua dan kita mendapatkan WX aksen. Selanjutnya XZ aksen Z yang kedua ini, pun yang kedua ini kita mendapatkannya itu dari M5 sama penggabungan M13. Nah, kita bisa lihat M5 ini, M3 ini yang berwarna oranye. Seperti itu. Dan selanjutnya yang ketiga X aksen ZZ kita mendapatkan dari M3 sama M11. Kita bisa lihat M3 itu ada di sini dan M11 itu ada di sini. Itu untuk penggabungannya. Selanjutnya masuk ke ini yang selanjutnya yang keempat W aksen X Z aksen. Nah, ini kita mendapatkannya itu dari M3 sama M11, M3 M11, dan yang terakhir ini yang kelima W aksen X Z aksen. Ini kita dapatkan dari M4 sama M12. Ini M4, ini M4, ini M12. Kita mendapatkan dari sini. Jadi itu adalah mencari fungsi, yaitu kita mengelompokkan dari key map-nya itu sendiri. Berikutnya untuk penjelasan nomor pixel nomor 13. Di sini sama, untuk pixel angka-angkanya juga sama, dan ini bedanya hanya kita mencari tabel kebenaran untuk pixel di nomor angka 13. Seperti contoh, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya untuk yang berwarna itu bernilai satu dan tidak berwarna bernilai nol atau mati seperti itu. Nah, kita mencari M0 dari M0, mencari angka 13. Kebetulan angka 13 adalah angka yang ada warnanya, kita tuliskan satu. Selanjutnya untuk M1 seperti ini, kita cari angka 13, ternyata hidup, kita tulis angka satu. Selanjutnya di 2 M2 kita lihat angka 13, satu lagi, selanjutnya 13.
Untuk yang ketiga, M3 kita satu lagi. Selanjutnya M4, kita lihat 13 ini kosong, nggak ada warnanya. Kita tuliskan dengan angka 0. Dan seterusnya sampai di F atau M15. Dan untuk mencari key map-nya seperti yang tadi yang saya jelaskan bahwasanya ini M0, M1, selanjutnya kita balik M3 sama M2, selanjutnya ini M4, M5, M7, M6, selanjutnya kita balik lagi ini jadi M12, 13, 15, 14, selanjutnya ini M8, 9, selanjutnya ini M11, 10 seperti itu. Seperti contoh ini adalah M7. Kita lihat M7 adalah 0, kita masukkan dengan angka 0. Seperti itu untuk mencari key map-nya. Dan Nah, kita tinggal mencari fungsinya. Oke, dilihat dari kernel map-nya, kita bisa mengambil pengelompokan pertama, yaitu pengelompokan paling besar di baris ketiga dan keempat, yaitu ada 8 kolom, bisa kita ambil jadi kelompok 8 atau 2/3, di mana dari situ kita dapatkan satu variabel, yaitu variabel W. Kemudian, untuk yang kedua, kita bisa melihat dari kolom eh, baris pertama dan baris terakhir kita bisa gabungkan jadi kelompok besar juga, kelompok 8 atau 2/3, di mana kita bisa mendapatkan satu variabel yaitu x aksen. Kemudian untuk selanjutnya kita ambil eh, kolom kedua dari baris YZ, di mana yang bernilai 01, kita tarik garis ke bawah di sini, menjadi ya mendapatkan eh, YZ aksen. Y aksen Z. Kemudian untuk yang terakhir, kita ambil kolom keempat dari baris YZ, kita tarik ke bawah, kita mendapatkan variabel YZ aksen. Sehingga usia dapat kita bisa menjadi Y plus X aksen ditambah YZ aksen ditambah Y aksen Z. Kalau sama seperti sebelumnya, untuk mendapatkan tabel kebenaran ini kita bisa melihat dari si nomor 14 ini, apakah dia berwarna atau tidak. Apabila dia berwarna, dia akan bernilai 1, dan tidak berwarna, dia akan bernilai 0. Di sini kita melihat bahwa dia akan bernilai 0 pada M4 dan M10 dan M15. Di mana M4 di sini dia akan bernilai 0, di M10 itu berarti di A dia akan bernilai 0, dan M15 atau di F dia akan bernilai 0. Masuk ke tabel Karnaugh map-nya, di mana penomorannya seperti yang saya disampaikan saya tadi, sehingga untuk mendapatkan variabel fungsinya kita bisa melakukan pengelompokan dari bintang ke 1, 3, 9, dan 11. Untuk yang pertama, jadi 1, yang ini 3, 9, dan 11 ini untuk mendapatkan 4 variabel, untuk mendapatkan 4 kolom yang bisa kita dapatkan 2 variabel. Kemudian kita bisa melakukan pengelompokan bintang 0, 1, 8, dan 9, kita mendapatkan variabel kedua, dan kita bisa melakukan pengelompokan lagi dari minterm kedua, 3, 6, dan 7, sehingga kita dapatkan variabel ketiga. Kemudian ke minterm ke 1, minterm ke 1, 5, 3, dan 13, 9, dan 13. Kemudian minterm dari situ kita dapat variabel x aksen plus y aksen ditambah x aksen plus z ditambah w aksen y ditambah y aksen z ditambah w x z aksen, yang bisa kita sederhanakan lagi bentuknya menjadi x aksen ditambah y aksen plus z ditambah w aksen y ditambah y aksen z ditambah w x z aksen. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 12. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.